Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septia Runisya. Saya sebagai mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi informasi atau pengetahuan tentang konten kreator. Untuk lebih tepatnya, kalian sudah pada tahu kan apa itu konten kreator? Tahu kan? Di zaman sekarang ini kan udah nggak asing nih, apa sih konten kreator itu? Ada yang berkenaan dengan konten, vlog, kayak kayak gitu kan. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari simak penjelasan dari saya. Nah, di sini terdapat definisi konten kreator. Kalian sudah pada tahu kan konten kreator apa itu? Nah, di sini akan terdapat penjelasan yang lebih jelas yang mengenai konten kreator, di mana konten adalah informasi berupa teks, audio, atau visual yang diunggah melalui online platform. Lalu, kreator adalah seseorang yang membuat atau menciptakan konten untuk para audiensnya. Nah, di sini audiens itu adalah sebagai orang yang menonton si seorang kreator ini. Dan konten kreator adalah seseorang yang membuat informasi berupa teks, audio, atau visual dengan tujuan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada audiens di internet. Nah, di internet ini bisa melalui online platforms yang dimana online platforms ini berupa uh, seperti Instagram, TikTok, sosial media, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini tipe konten kreator. Kalian udah pada tahu atau belum mengenai tipe konten kreator? Pasti pada belum ya. Mungkin sebagian yang sudah pada tahu. Nah, di sini terdapat ada dua tipe yang mengenai tentang konten kreator. Yang pertama ada individu, yaitu seseorang yang membuat dan menyebarluaskan kontennya dengan tujuan monetizing. Lalu yang kedua ada content publisher, yaitu para konten kreator yang dipekerjakan oleh suatu bisnis atau perusahaan untuk meningkatkan brand awareness atau memperluas pangsa pasar. Jadi dalam konten publisher ini seperti kerjasama dalam suatu bisnis ataupun yang mempromosikan brand seperti itu. Lalu individu hanya sebagai seorang saja, tidak terlibat dalam kelompok ataupun apa, hanya individu atau perseorang saja dalam membuat konten kreatornya. Adapun dalam konten publisher ini, ya untuk melakukan konten kreatornya itu bisa secara tim atau berkelompok. Selanjutnya ada tugas konten kreator. Kalian sudah pada tahu atau belum apa sih tugas konten kreator itu? Apa sih yang harus dilakukan oleh konten kreator? Mari simak penjelasan selanjutnya. Tugas konten kreator ini yang pertama, konten kreator harus mengenal calon audiens dan audiensnya agar pesan dari konten-konten yang dibuat tersampaikan dengan optimal dan tepat sasaran. Jadi kita tuh harus mengenal calon audiensnya nih, audiensnya itu untuk siapa? Apakah untuk anak-anak, remaja, orang tua, dewasa, atau bagaimana? Agar dari pesan konten-konten yang telah dibuat oleh si kreator ini dapat dipahami atau tepat sasaran kepada audiensnya. Kemudian setelah melakukan riset pasar, nah di mana yang pertama kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Seorang konten kreator harus membuat konten yang tepat dan memiliki value yang dapat diambil oleh audiensnya. Nah, yang pertama ini kita harus melakukan riset pasar, di mana riset pasar ini kita harus mencari tahu dulu apa sih yang sedang tren pada saat ini,
apa sih yang sekarang banyak digemari atau favorit pada di sosial media untuk dalam pembuatan konten. Nah, setelah melakukan riset pasar penelitian, apa sih yang bisa mencapai yang bisa tertarik oleh si audiens ini? Nah, seorang konten kreator ini harus membuat konten yang tepat dan memiliki value, yang memiliki nilai yang dapat diambil oleh audiensnya, seperti itu. Nah, di sini masih berkelanjutan tentang tugas konten kreator. Selanjutnya itu setelah konten dipublikasi melalui kanal-kanal online ini seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, atau apa saja yang berkaitan dengan online ya, konten kreator ini harus mempraktikkan marketing strategi yang jitu untuk memperluas jangkauan kontennya. Seperti dalam pengalaman saya nih, konten kreator harus mematikan marketing strategi. Strateginya tuh yang bisa dapat dilihat cepat oleh audiens, cara cepat atau yang bisa di dalam TikTok itu bisa dikenal dengan FYP ya. Mungkin kalian sudah pada tahu nih, mungkin dengan menggunakan hashtag FYP atau sebagainya, kita harus tahu cara dulu dalam marketing strateginya tuh yang harus bagaimana dalam mempublishkan konten-konten seorang konten kreator ini. Kemudian ada konten kreator harus selalu melakukan evaluasi termasuk mendengarkan masukan dari audiens agar kualitas konten tetap dijaga. Nah, apabila dapat kritikan dari seorang audiens nih, kita tuh harus tetap terima dan agar bisa oh kritikan dari audiens ini kayak gini gini gini. Nah, kita tuh harus bisa cepat tanggap, diterima dengan baik dan agar merubahnya secara cepat dalam konten itu dan bisa mendapatkan kualitas konten itu tetap terjaga dengan baik seperti itu. Dan melakukan evaluasi sebagai bukan hanya kritik saja, kita tuh kalau misalkan kontennya itu uh, tidak luas dalam jangkauan kontennya, kita apa sih yang harus dievaluasi dalam konten ini, apakah dalam waktu uploadnya atau kurang menarik atau bagaimana. Nah, di mana kita harus memikirkan untuk selanjutnya itu harus bagaimana, harus secara tertarik, bagaimana sih cara tertarik untuk para audiensnya. Nah, kita harus melakukan pemikiran tersebut dan untuk melakukan evaluasi dalam konten kreator. Setelah mengetahui apa itu konten kreator, tugas seorang konten kreator itu harus bagaimana. Dan di sini juga kita harus mempunyai skill wajib bagi konten kreator. Yang pertama ada content creation, yang dimana seorang konten kreator harus memiliki skill pembuatan konten seperti skill menulis, mendesain, fotografi, dan sebagainya, tergantung dari jenis konten yang dibuat. Apabila kita akan membuat quotes, kita harus bisa mempunyai skill menulis. Dan apabila mendesain, kita juga harus bisa membuat skill mendesain ataupun fotografi. Dalam segi fotografi kan kita harus bisa membuat konten video atau foto. Kita harus bisa mempunyai skill fotografi ini dan tergantung jenis konten yang dibuat oleh seorang kreator ini. Kemudian riset. Skill riset yang dikuasai oleh konten kreator mencakup riset tentang target audiens. Target audiens ini harus siapa nih yang akan menonton dari konten kita. Nah, apakah anak-anak, remaja, dewasa, seperti itu. Yang itu harus tahu kebutuhan audiensnya. Nah, kebutuhan audiens ini harus tahu kita apa sih audiens yang dibutuhkan. Nah, kayak misalkan audiens ini membutuhkan tutorial kerudung, misalkan kayak gitu ya. Nah, si konten kreator ini, akan membuat konten yang karena audiens ini membutuhkan tutorial kerudung, nah kita akan membuat tentang tutorial kerudung itu.
dan tren pasar. Seperti yang tadi dijelaskan, tren pasar ini kita harus tahu apa sih yang sedang viral pada saat ini kayak gitu, dan riset isi konten, dan yaitu seperti kita meriset dan mengevaluasi apakah akan tertarik nih pada konten yang telah dibuat oleh si kreator ini apa tidak kayak gitu. Kemudian manajemen waktu. Konten kreator harus pandai dalam mengatur jadwal pada saat pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Di mana pada saat pra-produksi kita harus pandai mengatur waktu dalam pada saat sebelum bikin, mempersiapkan kontennya pada saat publikasinya pada produksi, dan pasca produksi ini harus diatur seperti itu dalam manajemen waktu agar bisa efisien dan efektif. Nah, skill yang selanjutnya adalah editing, yang dimana konten kreator yang baik adalah konten kreator yang mampu melakukan self editing. Maka dari itu, konten kreator membutuhkan kemampuan editing. Nah, bagi seorang konten kreator ini harus mempunyai skill wajib dan harus bisa dalam melakukan proses editing ini agar si kontennya itu ya tertarik atau bagus gitu, yang bisa membuat tertarik si para audiens ini. Dan apa nih, wah bagus nih editingnya seperti itu. Dan kelima yaitu ada marketing. Tanpa kemampuan marketing yang jitu akan sulit bagi konten kreator untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, kita juga harus bisa yang harus tahu juga sih dalam konten kreator ini bagaimana sih marketing untuk membuat merasa tertarik audiensnya yang secara lebih luas dan bisa membuat viral lah, yang bisa membuat daya tertarik pada audiens ini. Kita juga harus tahu apa aja gitu caranya, bagaimana cara untuk audiens ini merasa tertarik dan bisa dijangkau lebih luas. Kemudian ada analisis data. Skill ini dibutuhkan agar konten kreator mampu melakukan evaluasi konten yang dibuat berdasarkan pada data. Nah, dalam analisis data ini yang pada tujuannya kan untuk melakukan evaluasi. Nah, di mana pada melakukan evaluasi ini kita harus tahu nih data, misalkan konten seperti ini apakah bisa membuat tertarik atau tidak bagi para audiens. Dan yang pentingnya dalam melakukan konten ini ya mampu melakukan evaluasi berdasarkan pada data. Jadi datanya itu harus benar-benar apakah bisa viral atau rame atau tidaknya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi konten kreator? Yang pertama, fokus. Tidak mungkin ada konten kreator yang ahli dalam segala bidang, maka cukup di salah satu atau beberapa bidang yang Anda minati dan bagus di bidang itu. Jadi, kita tuh emang harus pilih salah satu biar si kontennya itu memang fokus dalam satu bidang saja. Apabila dalam bidangnya itu misalkan nih kita mempunyai ahli dalam segala bidang, menguploadnya semuanya dan menjadi akan tidak efektif menurut saya seperti itu. Lalu yang kedua adalah tentukan tujuan. Apakah Anda ingin mengedukasi banyak orang, menghibur audiens, atau menjadi kaya? Tentukan tujuan Anda sejak awal agar konten kreasi Anda menjadi terarah. Jadi apa sih dalam tujuan saya nih dalam membuat konten ini untuk bagi audiens ini apa gitu, buat mencari cuan lah atau mengedukasi atau pengen ikut-ikutan biar viral aja atau bagaimana seperti itu. Kemudian ada up to date, membaca berita terhangat atau tren terkini yang akan memperluas inspirasi yang dibutuhkan seorang konten kreator. Nah, seperti yang tadi yang dijelaskan sebelumnya, dalam konten kreator ini harus membuat
harus tahu juga apa sih berita terhangat atau tren terkini atau yang sedang viral pada saat ini. Nah, pada saat itu kita jadi terdapat inspirasi atau ide seorang konten kreator ini untuk dalam membuat kontennya seperti itu. Kemudian yang keempat, terus belajar. Sifat merasa cepat puas adalah musuh yang harus Anda kalahkan. Belajarlah dari banyak sumber termasuk dari konten orang lain. Di mana ketika kita sudah mendapatkan mungkin beberapa waktu sudah ramai kontennya gitu, dapat merasa tertarik nih oleh si para audiens. Nah, kita tuh akan merasa wah puas nih dengan hasil karya saya sendiri nih udah banyak ditonton oleh para audiens. Nah, seperti itu saya rasa saya harus dihindari ya. Soalnya kan itu adalah musuh yang harus Anda kalahkan, belajarlah dari banyak sumber. Nah, kita juga harus melihat dari konten-konten orang lain. Oh, caranya seperti ini, gini, gini, gini. Oh, mungkin bisa merasa kita bisa untuk dievaluasi lagi nih. Seperti itu. Nah, tahukah Anda, dalam konten kreator ini terdapat prospek kerjanya. Yang pertama ada digital marketer, yang dimana adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mempromosikan produk atau jasa melalui berbagai online. Seperti ini ya, kayak mempromosikan produk atau jasa, pilihlah produk ini, seperti itu. Kayak mungkin kalian bisa influencer bisa sih kayak seperti itu, kayak apa ya namanya itu, lupa lagi saya. uh, yang sering mempromosikan produk seperti itu di online platformnya. Kemudian ada sosial media spesialis. Sebagai bagian dari tim digital marketing, tugas seorang sosial media spesialis adalah mengeksekusi, mengelola, hingga membuat laporan dari konten yang telah dibuat di media sosial. Seperti itu, jadi seperti kita dalam membuat kontennya itu bakal apa, dipublishnya, dan dibuat laporannya untuk melakukan dievaluasi seperti itu. Kemudian ada copywriter. Nah, pasti kalian udah pasti pada tahu ya, copywriter itu termasuk sebagai content creator juga yang bertugas untuk memproduksi tulisan untuk kebutuhan marketing, meliputi pembuatan newsletter, advertising, hingga teks company profile. Kemudian, nah dalam konten favorit ini yang pastinya kan para audiens ini mempunyai konten favorit. Nah, kalian juga mungkin sebagai seorang kreator harus tahu apa sih yang menjadi konten favorit dari para audiens. Yang pertama adalah paling diminati. Dalam konten favorit yang paling diminati audiens karena berbagai alasan seperti preferensi pribadi, algoritma media sosial, dan lain-lainnya. Nah, terus kemudian ada sesuai kebutuhan. Suatu konten dapat dikatakan favorit apabila audiens merasa konten tersebut merasa dapat memenuhi kebutuhannya. Ya, seperti yang saya tadi jelaskan, seperti kebutuhan dalam untuk memasak memasak mie carbonara. Nah, seperti itu kan kita pasti harus oh butuh nih konten cara membuat mie carbonara ini harus bagaimana kayak gitu. Kemudian paling dicari, karena yang paling diminati dan sesuai dengan kebutuhan audiens, konten favorit adalah konten yang paling dicari audiens. Nah, seperti itu. Seperti apa sih yang paling dicari dalam uh, dalam konten kreator ini bagi para audiens? Seperti mungkin bagi mahasiswa nih, konten dalam pembuatan daftar pustaka nih harus bagaimana, tata letaknya, tata cara dengan dengan tidak secara manual, dengan secara instan, bagaimana sih caranya, apakah dengan menggunakan aplikasi atau tidak, seperti itu contoh ya guys.
Nah, selanjutnya yaitu ada tipe-tipe konten kreator. Yang pertama ada konten musik, di mana konten musik ini hampir semua orang mendengarkan musik dalam kesehariannya. Konten musik yang berkualitas sudah pasti dapat menjadi suatu perhatian bagi audiens yang luas. Dan pada dalam konten musik ini tidak perlu memerlukan peralatan yang mahal. Seperti pernahkah Anda menonton konten musik dengan alat sederhana tapi plusnya jutaan? Pasti pernah melihat kan? Nah, bagi audiens ini kreativitaslah yang menjadi lebih menarik seperti itu. Lalu kemudian mulailah dari yang Anda bisa membuat konten sesuai bakat atau kemampuan Anda, baik itu dalam bernyanyi, memainkan musik, atau bahkan beatbox. Kemudian ada grup akapela pentatonik. Nah, contohnya seperti itu adalah salah satu musik konten kreator yang paling terkenal pada saat ini. Khasnya masing-masing yang saling melengkapi satu sama lain, membuat karakter vokal pentatonik menjadi sangat kuat. Nah, dari dalam negeri, siapa yang tidak kenal dengan Hanindia? Itu salah satu musik konten kreator yang sukses berkat cover-covernya. Nah, kemudian ada konten kecantikan. Nah, dalam konten kecantikan ini memanfaatkan peluang. Di tengah pertumbuhan industri kecantikan yang pesat, Anda juga perlu memanfaatkan peluang ini. Kemudian gunakan bekal yang sudah dimiliki, terutama jika seorang perempuan pastinya. Biasanya rata-rata seperti itu seorang perempuan menggunakan make up sudah menjadi kebiasaan ya. Karena itu Anda tak perlu belajar dari nol untuk membuat konten kecantikan. Kemudian cocok untuk membangun karir dengan ekosistem yang sudah terbangun. Sedemikian rupa, beauty blogger ini menjadi pilihan karir bagi banyak orang saat ini. Apakah Anda tertarik nih bagi seorang perempuan yang menjadi beauty blogger ini? Apakah bisa lah ya, kan perempuan. Nah, contohnya itu seperti Tasya Parasya. Kalian tahu kan Tasya Parasya yang konten kreatornya dengan konten kecantikan itu yang Masya Allah gitu kan. Nah, Tasya Parasya ini terkenal di Indonesia dengan konten-konten yang beragam seperti tutorial make up-nya, review produk kecantikan, sampai daily vlog-nya. Nah, kemudian yang ketiga ada tipe konten komedi. Nah, dalam konten ini cocok bagi yang Anda humoris. Dengan kepribadian humoris, Anda sudah memiliki bekal penting untuk membuat konten komedi. Kemudian gemar menghibur orang lain. Sama seperti komedi di kehidupan nyata, tujuan konten komedi ini adalah untuk menghibur audiens dan suka menggali ide. Kemudian itu saja tidak akan menarik minat audiens lebih jauh. Teruslah gali ide-ide segar untuk konten dalam berkonten komedi. Nah, contohnya seperti Raditya Dika, pasti pada tahu siapa sih Raditya Dika itu. Tidak diperlukan lagi dalam stand up komedian dan penulis buku. Ia juga merupakan seorang konten kreator komedi yang kontennya selalu dinanti oleh para penggemarnya. Nah, kemudian konten vlog. Nah, mengapa sih konten vlog ini menjadi konten favorit juga? Karena yang pertama dekat dengan keseharian. Alasan utama mengapa audiens menonton konten vlog adalah karena mereka merasa dekat dengan aktivitas yang ada pada konten itu, lalu menciptakan ikatan emosional. Ketika audiens sudah merasa dekat, ikatan emosional pun perlahan terbangun antara audiens dan Anda sebagai konten kreator seperti itu. Dan contohnya seperti Jerome Pauline. Masa sih nggak ada yang tahu siapa sih Jerome Pauline? Dan pastinya beliau merupakan seorang konten kreator yang jago dalam hal matematika. Matematika itu mudah. Tapi melalui blog kesehariannya di Jepang, ia ingin mengedukasi
sambil memberikan insight untuk para audiensnya. Kemudian ada konten kreator yang harus dalam melakukan persiapan yang matang saat audiens memutuskan untuk menonton konten tutorial Anda. Mereka ingin melihat tutorial yang sudah direncanakan dengan matang. Kemudian rinci, audiens ingin melihat tutorial step by step, maka pastikan Anda membuat konten secara rinci. Lalu kemudian bangun partisipasi, audiens sangat suka dilibatkan. Jadi diciptakan dengan konten yang interaktif dan ajak audiens Anda untuk ikut belajar. Contohnya seorang chef yang bernama Devina Hermawan, yaitu memberikan ilmu yang ia miliki kepada audiensnya melalui konten tutorial memasak dengan penjelasan yang detail dan tidak bertele-tele. Konten tutorial yang memasak ini adalah salah satu yang paling banyak dicari oleh para audiens, seperti itu.